Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ke-60 tentang masalah bab kemurahan hati, kedermawanan dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan karena percaya kepada Allah. Salah satu akhlak dan ciri khasnya sosok muslim adalah dermawan, suka memberi. Dan lawannya itu adalah sifat orang munafik, yaitu bakhil. Ya, perhitungan terutama di jalan Allah. Jadi kita harus punya ciri khas. Dan itu ciri khasnya tidak boleh hilang dari semua muslim, dari suku manapun. Yaitu dia dermawan, murah hati, ya, suka sekali memberi. Dan ini harus dididik, dibiasakan. Nah, salah satu cara untuk membiasakan diri dalam mengerjakan sebuah ibadah dalam Islam, kita mengetahui keutamaannya. Di manasik sempat saya singgung masalah itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin rajin beribadah, ibadah apapun itu sifatnya, maka cari tahu tentang keutamaannya. Bahasa ceramahnya fadilah. Misalnya mau rajin bersedekah, seperti yang kita bahas pada subuh ini, maka coba baca keutamaan-keutamaannya. Allah berfirman tentang sedekah seperti apa, Rasulullah SAW bersabda seperti apa, para sahabat memberikan motivasi seperti apa. Nah, ini yang kita pelajari. Begitu juga kalau ingin rajin sholat malam, ingin rajin sholat duha, ingin rajin mengerjakan sunnah-sunnah rawatib, atau sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib, qobliyah dan ba'diyah, sebelum dan sesudahnya. Demikian juga dengan ingin rajin berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit. Semua kebaikan-kebaikan itu, sebelum Bapak Ibu kerjakan, coba cari tahu dulu fadilahnya. Atau janji Allah di ibadah itu. Karena itu akan menjadi motivator terbesar buat kita agar kita mau mengerjakan ibadah tersebut dan terus semangat. Karena kita tahu ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Demikian pula kalau ada seseorang di antara kita, dan semoga insya Allah tidak ada, kalau dia punya satu pelanggaran agama yang dia rutin kerjakan, bagaimana caranya dia meninggalkan? Caranya baca ancaman Allah di dosa itu. Misalnya dia sholat, dia tutup aurat, tapi dia masih berzina. Bagaimana caranya dia tinggalkan? Cara yang terbaik, dia baca ancaman Allah. Ketik di Google saja ancaman atau hukuman orang berzina, maka akan keluar banyak artikel. Kalau ketik di YouTube ceramah-ceramah para ustadz dan para ulama sudah ada. Ingin misalnya dia masih suka bohong, kita lebih tahu masing-masing misalnya. Permasalahan itu dia sulit tinggalkan, masih sering terjadi. Bagaimana caranya? Baca ancaman Allah di bohong itu, di riba, di ghibah, ya, di fitnah dan segala macam hal. Maka insya Allah wahyu itu akan bicara dengan hati manusia. Baik itu motivasi yang akan seperti kita baca pada pagi ini insya Allah tentang masalah motivasi untuk menjadi orang yang dermawan, murah hati, ya, suka berinfak di jalan-jalan kebaikan. Atau misalnya juga tadi ancaman-ancaman, ya, hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan pembangkangan. Dan perlu kita garis bawahi, menjadi orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah itu indah sekali. Menjadi orang beriman, orang salih dan salihah indah, sangat indah. Dan Ramadan seperti ini, plus lagi di Madinah atau di kota Madinah dan kota Mekah ini memberikan pelajaran lebih besar lagi buat kita. Ternyata azan ke masjid, kita tutup aurat, sibuk dengan puasa, sibuk dengan baca Quran, zikir. Ini ada kenikmatan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dibeli dengan seluruh harta dunia. Nah itu kalau ada, dipertahankan, dijaga. Ingat, tujuan Ramadan agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diperintahkan dan diwajibkan untuk kalian berpuasa. Maksudnya dibuatkan program ibadah puasa dengan semua rangkaiannya. Apapun yang berhubungan dengan puasa itu, dari jaga sholatnya, jaga zikirnya, jaga doanya, segala macam, berumba-umba sedekah, membuka puasakan orang, dan segala macam kegiatan yang kita lakukan, dan menjauhi semua apa yang dilarang.
Ya, seperti Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, tetap manipulasi data dan segala macam, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Ya, atau hadis Nabi SAW, siapa yang sedang puasa maka dia tidak boleh rafath. Jadi mengerjakan atau menjadi orang baik itu, menjadi orang soleh dan soleh adalah indah. Karena agama memang memerintahkan kita untuk menjadi orang yang baik dan sempurna. Karena agama memerintahkan kita untuk jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, semua kebaikan-kebaikan. Begitu juga kita dilarang untuk mengganggu orang lain, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri. Semua keburukan-keburukan ini diberikan ancaman dan supaya kita tidak melakukannya. Nah, kenikmatan yang kita rasakan seperti ini jangan sampai luput dari kita. Ramadan mengajar kita untuk itu. Targetnya tadi saya katakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Hai orang beriman, dibuatkan untuk kalian program puasa sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Artinya orang yang selalu patuh setiap saat kepada Allah. Itu namanya orang yang bertakwa. Dia selalu menikmati yang halal, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah, serta sibuk dan juga meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Apakah itu haram ataupun makruh. Apakah itu haram ataupun makruh. Jadi ini pembukaan dari materi yang akan kita sampaikan insyaAllah. Jadi kita kembali bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, membahas tentang bab ke-60, kemurahan hati, kedermawanan dan berinfak pada jalan-jalan kebaikan. Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 39. Ini sekaligus menjadi prinsip dasar umat Islam. Dan ini membedakan kita umat Islam dengan pemahaman-pemahaman lain selain kita seperti kapitalis terutama. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 39. Bapak Ibu bisa buka ayat ini di dalam atau dari aplikasi Al-Quran di handphonenya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Itu potongan ayatnya. Apapun yang kalian infakkan, sekecil sampai sebesar apapun, apapun jenisnya, apakah uang, pakaian, makanan, bahkan tutur kata yang baik pun, yang kalian infakkan di jalan Allah, kalian keluarkan jalan Allah, maka pasti Allah akan menggantinya. Walaupun secara zahir ayat ini lebih kepada masalah infak harta, tapi Allah pastikan semua akan pasti diganti. Jadi teman-teman kalau ada bisikan mau membantu orang miskin, lalu kemudian gak usah deh, kayaknya masih mampu, atau nanti aja saya lebih butuh, ini dari syaitan. Dari syaitan. Karena Allah SWT mengatakan dalam firman yang lain, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu mengiming-imingkan, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan juga perbuatan keji. Jadi tidak perlu kita ikuti. Dan Allah mengatakan dalam firman yang lain, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berhasil tercabut dari dirinya sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Resep kaya, resep selalu sehat, resep selalu bahagia, dermawan. Coba pakai resep ini. Selalu sedekah, selalu berbagi dengan orang. Saya berinteraksi dengan banyak orang, Masya Allah, di negara kita yang coba praktekin ini di depan mata saya sendiri. Bagaimana Allah bukakan mereka luar biasa pintu-pintu rezeki justru karena tidak pernah berhenti menyedekahkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang sampai datang bicara sama saya dan mengatakan, Ustaz, setelah saya dengarkan ceramah Ustaz, kemudian saya praktekin benar-benar, ya, saya dengan baju di badan sekarang bisa sampai ratusan miliar pendapatan tiap bulan. Yang dia lakukan, dia ikhtiar secara manusiawi, teori-teori untuk bisnis, sisanya bersedekah. Dan betul-betul dia sudah cabut dari dirinya sifat perhitungan di jalan Allah. Jadi kalau kita loyal dan royal di jalan Allah, maka Allah juga pasti akan ganti. Jadi keraguan-raguan dalam masalah ini dari syaitan. Makanya tadi saya bilang kita berbeda sekali dengan kapitalis. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Ketemu gak kira-kira? Nah, gak bisa ketemu. Karena yang satu suruh keluar, yang satu suruh tahan. Orang kalau selalu sibuk menabung, maka ada dua masalah besar ini. Yang pertama, dia pasti akan pelit. Dia akan pelit. Karena orang yang sibuk nabung, gak mau memberi. Ya? Anak kecil aja kita
Di rumah anak kecil kita kalau kita berikan celengan, adik kakak misalnya si A sama si B kita kasih celengan. Dan ini makanya saya selalu motivasi jemaah saya untuk jangan buat celengan. Jangan kasih mereka celengan. Karena kalau si adik sama kakak kita kasih celengan, maka begitu dia merasa ini punya dia, si adik misalnya, lalu kakaknya sentuh, sudah cukup membuat mereka berantem. Bukan cuma itu, kita orang tuanya pun pegang celengannya dia bisa marah. Jangan didik mereka bakhil dari kecil. Yang benar kalau kasih jajan uang sekolah, ini nak ya, nanti pakai jajan dan di saat istirahat cari teman kamu yang tidak mampu dan berinfaklah, bersedekah. Ajar mereka dermawan dari kecil. Setiap lewat kotak amal masjid, suruh mereka kalau bapak ibu, bapak-bapak ajak mereka anak-anaknya ke masjid, yang ajak cucunya, ada kotak amal kasih duit. Biasakan mereka berinfak. Ada fakir miskin, biarkan mereka dari tangannya kasih kepada fakir miskin. Dan itu terlatih dari kecil. Ini yang benar. Dan ini pangkal kebahagiaan. Pangkal kebahagiaan. Banyak di antara kaum salaf bahkan yang mengatakan bahwasanya bersedekah itu bisa menghilangkan 70 bab musibah. Gitu kan. Dan terlalu banyak kisah-kisah di mana orang-orang yang mereka menghadapi masalah-masalah duniawi selesai semua karena sedekah. Ada di antara jemaah kami juga bahkan sampai mengatakan setiap ada masalah Ustaz, saya makan lawan dengan sedekah. Makin besar masalah saya, makin banyak saya sedekah. Dan betul-betul Allah kasih jalan keluar. Benar-benar Allah memberikan jalan keluar. Gitu kan. Jadi memang kita beda sekali dengan kapitalis, Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak boleh menabung ya. Tapi kalau itu menjadi tujuan utama, maka kita sulit sekali untuk berinfak. Sementara tidak mungkin kita mendapatkan ikan paus kalau pakai kail kecil. Nah, kotak amal lewat, kasih 2.000 rupiah. Lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, keselamatan, masuk surga, selamat dari neraka. 2.000? Bagaimana bisa? Hah? Bagaimana bisa? Itu pun kadang-kadang Allah datangkan orang miskin depan mata dia, dia masih negosiasi sama syaitan. Ah, kayaknya ini masih muda, kayaknya ini masih kuat, ini anak pinjaman. Dari mana? Mana buktinya? Itu bisikan syaitan. Tugas kita, kalau sedang ada orang minta, beri. Bukan negosiasi sama syaitan, beri. Langsung kasih, udah selesai. Dan semua amal yang Bapak Ibu sudah kerjakan, lupakan saja. Gak usah dikenang-kenang lagi, gak perlu. Karena kita ceritakan ke orang bisa jadi riya. Sudah ada Allah yang tahu, ada malaikat yang catat, selesai. Kata para ulama, yang paling aman setiap amal yang sudah dikerjakan, lupakan saja. Gak usah dibicarakan, gak usah diingat, gak perlu. Kecuali ada sesuatu yang salah. Ya, misalnya, ada yang kurang jumlah rakaatnya, dia harus ingat, itu lain. Tapi kalau untuk diceritakan kepada orang, gak perlu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta sekali dengan hambanya yang bertakwa, suka patuh kepada Allah, mengerjakan yang Allah perintahkan, wajib ataupun sunnah, dan menikmati yang halal, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Haram ataupun makruh. Makruh pun ditinggalkan. Orang yang bertakwa, orang yang kaya, dan juga orang yang suka menyembunyikan amal solehnya. Jadi kita sembunyikan amal soleh. Disembunyikan amal solehnya. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan semua yang diinfakkan pasti akan diganti. Ya, jadi sepakat ya. Mulai sekarang jangan perhitungan di jalan Allah. Bisa nggak ini? Bisa. Kita masing-masing. Bukan saya katakan Bapak Ibu bakhil. Tapi kadang-kadang kita harus melatih diri kita. Nggak mungkin kail kecil dapat ikan paus. Nggak mungkin. Harus pakai kapal tanker yang besar. Kapal tanker butuh duit. Jadi harus uang yang besar kita keluarkan. Yang belum pernah berinfak dengan nilai uang itu, coba infak dengan nilai itu. Misalnya selama ini kita cuma 2.000 rupiah, coba pindah ke 5.000, naikkan levelnya. 5.000 sudah belum pernah pindah 10.000, belum pernah 10.000 pindah ke 10.000, sudah selesai 10.000 pindah ke 100.000, pindah ke 1 juta, pindah ke 10 juta. Makin besar maka makin besar Allah ganti. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh sama sekali kita ragu dengan apa yang Allah janjikan. Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh kita bilang, saya sholat ini diterima nggak ya? Kak, kalau kita sudah penuhi syaratnya, yakin diterima. Bagaimana caranya kita bekerja di satu perusahaan, kita begitu yakin akan terima gaji di akhir bulan. Padahal itu bosnya cuma manusia. Dan kita tidak yakin dengan sang pencipta Allah, pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, lalu kita tidak yakin. Gimana caranya?
Orang mukmin tidak boleh ada keraguan sedikit pun, sebagaimana juga tidak boleh ragu kalau orang yang berbuat dosa, apalagi orang kafir, akan dihukum oleh Allah. Itu pasti. Nggak ada keraguan dalam masalah ini. Maka perlu digarisbawahi, ayat ini penting sekali. Dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 272, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Al-Baqarah 272. Apapun harta yang kalian infakkan, kata Allah. Ini dari 1400 tahun yang lalu Al-Quran turun seperti ini. Dan terus diamalkan oleh orang-orang yang beriman, serta juga akan terus ditilawakan dan diamalkan sampai menjelang sampai hari kiamat nanti oleh orang beriman. Dan beruntunglah mereka yang mengamalkan ini. Allah mengatakan, bukan perkataan saya, apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya untuk kalian sendiri. Apa maknanya ini ayat, teman-teman sekalian? Artinya jangan pernah kalian ibadah berpikir kalau Allah butuh dengan ibadah kalian itu. Kenapa seseorang dari kita kalau sholat selalu buru-buru, yang penting selesai? Dia pikir Allah yang butuh ibadahnya. Allah nggak butuh sama sekali. Dia mau ibadah kapan dia bisa. Enggak, memang harus dipisahkan karena kita yang butuh. Allah nggak butuh. Allah punya miliaran, mungkin triliunan malaikat yang ibadah. Dan makhluk-makhluk yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung-burung bertasbih, semua hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, semua makhluk Allah itu mengenal Tuhannya Allah. Yang membangkang ini hanya sebagian kecil dari manusia sama jin. Sebagian besar manusia dan jin juga beriman. Ya, karena ada orang-orang beriman yang mengerjakan ibadah-ibadah. Sebagaimana kita lihat dua masjid Nabawi ini dan Masjid Haram Mekah nanti akan lebih ramai lagi. Ramai orang yang datang ibadah. Jadi yang membangkang ini hanya sebagian saja. Gitu kan. Allah mengatakan, apapun harta yang kalian infakkan, maka kebaikannya untuk diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah berpikir, teman-teman, kalau kita kasih ke orang miskin, oh orang miskin yang butuh sama kita. Tidak, demi Allah, kita yang butuh sama dia. Terbalik. Balik sekarang persepsi itu. Kenapa kita selalu kalau mau kasih orang yang minta-minta di lampu merah, ya, kita turunin kaca sedikit, keluarin uang, seakan-akan dia yang perlu. Bahkan kadang-kadang kaca cuma dibuka sedikit. Buka semuanya. Beri kepada mereka. Kita berterima kasih pada mereka karena mereka telah menerima sedekah kita. Karena dia memakai uang yang kita kasih 10.000, 100.000, 1 juta yang kita kasih ke dia, dipakai untuk kebutuhan dunianya. Tapi nilai itu akan dibawa sampai ke akhirat. Bahkan dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat ganda. Maka ini perlu digarisbawahi. Makanya sebagian salaf, diantaranya Abdullah bin Mubarak, Hasan Basri, rahimahumullah, itu mereka kalau ada orang miskin yang menerima sedekahnya, mereka senyum lebar. Bahkan mereka mengatakan, lihatlah orang-orang ini, dia bilang sama murid-muridnya, lihatlah orang-orang ini, membawa amal-amal kami ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Karena bagi orang yang belum paham, dia pikir orang ini bawa uang 1 juta atau 10 juta. Oh berarti uang saya berkurang. Bukan begitu pikirannya. Dalam Islam tidak seperti itu. Kita kalau keluarkan sekarang, kita lagi investasi, Allah akan ganti. Dan bisa sampai 700 kali lipat. Gitu kan. Dan orang yang menerima itu, sebenarnya dia sedang membawa sedekah tersebut dengan nilai seperti itu, bahkan lipat ganda ketimbangan amal. Dan itu cara yang paling gampang. Dan luar biasa banyaknya orang-orang yang bisa menerima apa yang kita sedekahkan itu. Lalu Allah mengatakan, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena wajah Allah. Jangan karena riya, jangan karena mau dipuji. Untuk apa dipuji? Sepanjang lidahnya orang, oh kamu dermawan, oh kamu alim, oh kamu baik. Terus apa? Badan kita tambah gemuk. Hah? Ini bapak ibu yang masih suka dipuji orang, kira-kira kalau habis dipuji, apa dapat apa? Hah? Tambah gagah, tambah cantik, rambutnya tambah subur? Gak ada sama sekali, kosong. Masih mending makan kerupuk daripada pujian. Gak ada gunanya gitu. Pujian. Jadi banyak orang gila pujian, gak ada manfaat buat dia sama sekali. Gak membuat dia tambah cerdas, tambah kaya, tambah gemuk, gak ada sama sekali. Kadang-kadang subhanallah ada orang yang gila-gila pujian, mereka sudah sholat malam misalnya. Sudah Allah berikan kesempatan dia bangun, dia bisa sholat malam. Besok dengan sedikit cerita sama orang habis semuanya.
Lalu dia bilang sama teman kantornya, kamu tadi malam sholat gak? Saya semalam sholat. Saya begini dan begitu. Hilang semua pahalanya dalam hitungan menit atau detik. Ya, hanya karena ingin dipuji oleh orang. Untuk apa? Allah mengatakan, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari wajah Allah. Memang betul-betul karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, bukan karena pujian orang. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian tidak akan dizalimi atau dirugikan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lanjutannya 273-nya, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun yang kalian infakkan dari harta yang baik, yang maksudnya dari halal, karena kalau yang haram Allah tidak terima. Biar triliunan Bapak Ibu keluarkan, bukan lagi miliaran, tapi dari harta haram Allah nggak terima. Kata Allah, apapun harta yang baik, yang halal yang kalian infakkan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Nggak penting orang lain tahu, nggak penting. Yang penting Allah tahu. Itu prinsip dasarnya. Hadis pertama dalam bab ini nomor 549 berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya tidak ada hasad, tidak boleh orang iri, kecuali terhadap dua keadaan. Yaitu yang pertama, seseorang yang diberi harta oleh Allah, kemudian orang itu sibuk menghabiskannya untuk berinfak dalam kebenaran di jalan Allah. Kalau ada orang yang selalu kita lihat terus dermawan, bagi hartanya terus sibuk, nah itu wajar kita iri dengan dia. Dan yang kedua adalah seseorang yang diberi hikmah, ilmu, Al-Quran dan Sunnah oleh Allah, lalu dia memutuskan dengannya dan mengajarkannya. Ya, maksudnya di sini dia memutuskan hukum, mengambil peraturan-peraturan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia juga mengajarkan tentang hukum-hukum tersebut. Nah, kita perlu bahas dulu masalah hasad atau iri. Ada hasad yang haram, ada hasad yang dibolehkan, iri yang dibolehkan. Kalau hasad iri yang haram itu, kalau Bapak Ibu merasa cemburu dengan orang yang Allah berikan kelebihan dan berharap kelebihan itu hilang dari mereka. Misalnya Allah berikan dia kelebihan harta, kepintaran, kelebihan fisik. Lalu Anda merasa iri, kok kenapa dia punya ya? Lalu mangkel sendiri. Dan pada saat orang itu kecelakaan misalnya, wah syukurin tuh. Nah, dia malah senang gitu kan. Nah ini hasad, ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, iri seperti ini. Karena dia akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Bisa habis pahala kita. Ya.